Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Kamaria dari kelas 8H absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Banjar dari Pangeran Antasari. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamijilah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak pada tahun 1862. Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Azhara Angela Dewi dari kelas 8H absen 22. Di sini saya akan menjelaskan Perang Sisingamangaraja. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahel Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia Fasya, kelas 8H nomor absen 28. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik. Kerajaan Yogyakarta terjadi ketika pada tahun 1822 Hamengkubuwono IV wafat. Di dalam keraton muncul perselisihan tentang pergantiannya. Saat itu putra mahkota baru berumur 3 tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Datang Wulandari, kelas 8H dari absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Saparua di Ambon. Karena masih ingat kekuasaan Inggris yang menggantikan Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Peralihan kekuasaan tersebut menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van den Broek. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Setiawan, kelas 8 absen kelas 1. Saya akan menjelaskan tentang PI. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922 berubah nama menjadi Indonesia Pacific dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).
Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh satu pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta Ali Sastrowijaya, Abdul Majid Joyo Diningrat, Iwo Kusumantri, Sastro Mulyono Sartono, Gunawan Mangukusumo, dan Nasir Batu Pamunca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Bayaki, kelas 8H, absen 21. Saya akan menerangkan Sarekat Islam. Pada masa penjajahan, pasar Klewer telah ramai oleh para pedagang Indonesia, Arab, dan Tiongkok. Akhirnya persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok. Pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam SDI oleh KH Samanhudi dan RM Tirtyo di Suryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dan ancaman pedagang Tiongkok. Saat itu para pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman. Dalam progres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya berdagangan. Pada tahun 1913, SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Perjuangan SI sangat menarik rakyat, dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Perjuangan SI sangat menarik rakyat karena kegiatan yang membela rakyat. Pada tahun 1915, jumlah anggota SI mencapai 8.000. Pada tahun 1923, SI berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, PSI menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Putra Pratama dari kelas 8H, absen 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang Budi Utomo. Pada awal abad 20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa, sekolah kedokteran Stovia terdapat di Batavia, Jakarta. Pada tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo, singkatan dengan BU, dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Cipto Mangkusumo dan RT Aryo Titrokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil, kelas 8H, nomor absen 25. Di sini saya menjelaskan Partai Nasional Indonesia PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927, Bandung, dipimpin Ir Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan kontren baik politik, sosial maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. Pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Serta Hatta dalam kegiatan politik, Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga
para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Soekarno, Mas Koen, Gatot, Mangkupraja, dan Supriyatmita diadil Belanda. Pembelian Soekarno di hadapan pengendalian diberi judul Indonesia Menggugat. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara.